Kita dibuka, kita dibuka, kita dibuka, Papua mau lewat, Papua mau lewat, Papua mau lewat. Merdeka! Suaranya Ahmad Papua! Merdeka! Merdeka! Selamat Papua! Merdeka! Merdeka! Kami aliansi mahasiswa Papua turun kembali ke jalan. Kami kembali menuntut kepada rezim SBY Budiono dan mempertegas kembali bahwa kesepakatan New York Agreement adalah sangat ilegal. Betul tidak, kawan? Cacat hukum dan cacat moral yang mana New York Agreement tersebut mengatur kedepannya akan mengatur masa depan hidup orang Papua, tapi dalam New York Agreement tersebut tidak pernah digabungkan orang Papua tersebut. Betul tidak, kawan? Makanya itu kami disini secara tegas menegaskan bahwa New York Agreement tersebut ilegal, cacat hukum, cacat moral. Betul tidak, kawan? Dan kami di sini mintanya apa, kawan? Dan kami di sini mintanya apa, kawan? Dan kami di sini mintanya apa, hanya itu kami mohon kepada warga kota Harjamsa. Kami mohon jangan menstigma organisasi kami sebagai organisasi receh, tapi organisasi kami organisasi yang memang benar-benar memperjuangkan hak orang Papua. Yang mana orang Papua itu ditindas, yang mana orang Papua itu dibunuh, yang mana orang Papua itu dipenjarakan. Betul tidak, kawan? Ini jelas fakta membuktikan hari ini. Fakta berbicara bahwa di Papua terjadi hari ini seperti itu. Betul tidak, kawan? Hanya saja mainstream media, hanya saja pemberedaran wartawan asing ke Papua. Makanya itu permasalahan hari di Papua lagi. Pembunuhan, pembantaian, diungkap oleh bahasa ini. Maka itu kami percaya. Sajam, pisau, sangkur, kayak makanya kita ini masih gitu mana? Kami sudah berbeda. Kami hanya menuntut kembali penyakuan. Betul tidak, kawan? Penyakuan Papua merdeka. Papua merdeka. Papua merdeka. Papua. Kita menyanyi jadi semangat lagi. Lalu insan ke depan. Menyanyi semangat. Papua dimerdekakan bisa segera. Dan jadi semangat dan kawan-kawan. Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua. Hingga New York Agreement tersebut berlanjut hingga hari aneksasi tersebut. Pada hari aneksasi tersebut Papua dicaplok masuk ke dalam negara secara paksa. Itu kehadiran militer, kehadiran Indonesia ilegal. Betul tidak, kawan? Pada Indonesia ada di tanah Papua hanya dari kepentingan ekonomi dan politik. Betul tidak, kawan? Orang Papua bukan menuntut utama atau menuntut perpandaian dan lain-lain. Tapi orang Papua menuntutnya apa, kawan? Nanti dikira orang Papua menuntutnya apa, kawan? Papua! Merdeka! 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 Dalam prakteknya Indonesia dan Belanda saling bermain mata, ibarat kayak sepasang lelaki dan perempuan untuk berpacaran. Betul tidak, kawan-kawan? Mana PBB menyerahkan Papua secara sepihak kepada Belanda
boleh menyerahkan Papua secara sepihak kepada Indonesia. Dan Indonesia sebelum resmi menduduki tanah negeri sendiri, Indonesia sudah pernah menyatakan bahwa Papua adalah Indonesia. Benar, betul tidak? Papua! Papua! Satu komando! Papua! Papua! Satu komando! Orang Papua yang punya, rakyat yang punya, tidak pernah dilibatkan hanya karena rezim yang hari ini duduk di kursi panas punya kepentingan di atas tanah Papua hanya untuk mengeksploitasi hasil ekonomi Papua, yang mana warga Papua dimakan, yang mana hanya untuk mengeksploitasi orang Papua itu dibunuh, bangsa dipenjarakan, dipenjarakan. Aliansi Mahasiswa Papua AFP Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 atau kesepakatan internasional yang ilegal sehingga hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat. Pernyataan sikap penandatanganan perjanjian New York atau yang disebut dengan New York Agreement antara Belanda dan Indonesia terkait sengketa wilayah West New Guinea atau West Papua saat ini pada tanggal 15 Agustus 1962 dilakukan tanpa keterlibatan satupun wakil rakyat Papua pada hal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua Barat. Perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 pasal yang mengatur 3 pasal hal, di mana pasal 14 sampai dengan pasal 21 mengatur tentang penentuan nasib sendiri atau self-determination yang didasarkan pada praktek hukum internasional, yaitu satu orang satu suara atau yang dikenal dengan one man one vote, dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer administrasi dari badan pemerintahan sementara PBB atau UNTEA kepada Indonesia. Setelah transfer administrasi dilakukan pada 1 Mei 1963, Indonesia yang diberi tanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib sendiri dan pembangunan di Papua tidak menjalankan sesuai dengan kesepakatan New York Agreement. Indonesia malah melakukan pengkondisian wilayah melalui operasi militer dan penumpasan keragam para kemerdekaan rakyat Papua. Lebih ironis lagi, sebelum proses penentuan nasib dilakukan, tepatnya pada tanggal 7 April 1967, Freeport, perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika, telah menandatangani kontrak pertamanya dengan pemerintah Republik Indonesia. Klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama Freeport, dan tahun sebelum penentuan pendapat rakyat atau disebut dengan PEMERA, sehingga dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak hanya diwakili 1.025 orang yang sebelumnya
dikarantinakan, dan dari itu cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk mufakat legitimasi Indonesia untuk melaksanakan PPRA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi, dan manipulasi, serta adanya pelanggaran hak asasi manusia. Keadaan yang dimiliki demikian, teror, intimidasi, penahanan, penembakan, bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi dewasa ini di era reformasi Indonesia. Hak asasi rakyat Papua tidak dinilai sebagai Indonesia. Maka dalam rangka peringatan 52 tahun perjanjian New York atau yang dikenal dengan New York Agreement yang ilegal, Aliansi Mahasiswa Papua atau AMP menyatakan sikap politik kami kepada rezim Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono atau pemerintahan baru Joko Widodo dan Yusuf Kala, Belanda dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. 2. Menutup dan menghentikan aktivitas eksploitasi semua perusahaan multinasional, corporate atau MNC milik negara-negara imperialis, Freeport, BP, LNG, Tamu, Metro, Koridor, dan lain-lain dari seluruh tanah Papua. 3. Menarik militer Indonesia, TNI, Polri, organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Republik Indonesia terhadap rakyat Papua Barat. Demikian pernyataan sikap ini dibuat. Kami akan terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan, dan penghisaban terhadap bangsa dan rakyat Papua Barat. Dalam pemerintah Yogyakarta 15 bulan 8 tahun 2014, Koordinator Umum Otis Saluni. Demikian pernyataan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian pernyataan sikap politik kami. Sebelum kami bubar atau untuk melakukan kembali ke tempat kami akan tutup aksi sekaligus pernyataan politik ini dengan doa. Saya meminta dengan hormat kerelaan hati Putri